Saudara-saudara, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20-26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, kemarahan yang diikuti dengan sikap merasa benar sendiri adalah racun. Seperti dosa apapun, kemarahan itu bisa membutakan kita terhadap kebaikan, kebenaran, dan cinta. Tuhan kita mendesak para pendengarnya untuk menyelesaikan masalah mereka sehingga mereka dapat mengesampingkan kemarahan. Ketika kita merasa marah dan tidak mau memaafkan, adalah bodoh untuk berpikir bahwa kita dapat datang merayakan Ekaristi untuk mengharapkan persatuan dengan Tuhan. Buah roh adalah kedamaian, dan kita tidak memiliki kedamaian jika kita memilih untuk menahan kasih kepada orang lain. Karena kita manusia, kita tidak perlu heran ketika kita dicobai dengan cara ini. Tetapi kita harus lebih banyak bersandar pada Bapa kita, memohon rahmat untuk menggantikan kesombongan kita dengan kerendahan hati, kemarahan kita dengan kedamaian. Saudara-saudari, Santo Paulus mengingatkan kita, jangan mencari balas dendam, tetapi tinggalkan ruang untuk murka. Karena ada tertulis, pembalasan adalah milikku, aku akan membalasnya, firman Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup dengan rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Yesus menyampaikan kepada kita bahwa kebenaran para ahli Taurat dan orang Farisi membuat mereka diadili. Mereka memutuskan bahwa mereka benar karena mereka mematuhi hukum. Yesus memanggil kita untuk mengungguli mereka dengan menjalankan bukan hukum yang tertulis, tetapi semangat hukum, yaitu kasih. Yesus memperingatkan bahwa ketika kita gagal mencintai dengan baik, ada konsekuensi rohani dan kita mungkin menghadapi konsekuensi duniawi juga. Menjalankan 10 perintah Allah benar-benar merupakan peta jalan untuk menuju kebahagiaan, baik secara jasmani maupun rohani. Saudara-saudari, dengan rancangan ilahi, kita memiliki kuasa untuk membangun dan kuasa untuk meruntuhkan. Yesus menunjukkan kepada kita dalam Injil kali ini bahwa kita menghambat kemampuan kita untuk mengasihi orang lain ketika kita berpegang pada pembenaran diri, kemarahan, atau sikap tidak mengampuni. Karena kita telah dikasih tanpa syarat, kita dipanggil untuk menyampaikan kasih itu kepada tempat-tempat yang Yesus tempatkan di jalan kita. Sakramen rekonsiliasi dapat memperdayakan kita untuk melakukannya dengan membasuh dosa kita dan memulihkan keseimbangan damai kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah
adalah kebenaran, sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.